Malam di jalan antar kota, mobil mewah mogok di tengah tanjakan. Bima sedang pulang dari mencari rumput, melihat mobil mogok. Aku bangun pagi-pagi sekali, sebelum ayam jantan di ujung kampung sempat berkokok. Udara masih lembab, bau tanah basah menyeruak dari sela-sela rerumputan di halaman rumah yang sempit. Aku duduk di depan pintu, mengenakan kaos oblong yang sudah luntur dan celana pendek yang ujungnya sudah koyak. Ini pakaian terbaikku kalau buat kerja, kalau buat ke pasar. Ya tetap ini juga. Namaku Bima, umur 23 tahun. Lahir dan besar di Desa Sumbermulyo, sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Tempat kami terpencil, jauh dari gemerlap kota, tapi dekat dengan alam. Di sini, uang bukan ukuran kekayaan. Ukuran kekayaan itu kalau sawah masih bisa ditanami, kalau hujan turun tepat waktu, dan kalau keluarga sehat. Sayangnya, tahun ini hampir semua ukuran itu gagal. Ayahku Pak Slamet sakit sejak musim kemarau lalu. Batuknya tak kunjung sembuh, napasnya pendek, kadang sampai biru di ujung bibir. Ibu sudah pergi sejak aku masih SD, kanker perut, kata bidan desa. Sejak itu, aku dan ayah hidup berdua, bertahan dengan hasil kebun kecil dan ternak ayam tetangga, yang aku rawat sebagai buruh lepas. Tapi sejak ayah sakit, aku harus cari tambahan. Jadi, tiap hari aku pergi ke hutan pinggir desa, mencari rumput segar untuk dijual ke peternak sapi di kota kecamatan. 2 karung besar bisa laku 30.000. Cukup buat beli obat ayah, minyak tanah, dan beras 1 kilo. Hari ini, seperti biasa, aku berangkat menjelang subuh. Tas goni di punggung, parang di tangan, sepatu karet bolong yang sudah kuikat dengan tali rafia. Jalan setapak menuju hutan licin karena hujan semalam. Aku melangkah pelan, hati-hati. Kalau terpeleset, bisa-bisa rumput basah itu rusak dan tak laku dijual. Aku pulang menjelang maghrib, tubuh lelah, punggung pegal, tapi aku tak boleh berhenti. Ayah menunggu. Aku harus pulang sebelum gelap karena jalan pulang melewati jembatan kayu yang rusak dan jurang kecil yang kalau hujan jadi sungai, deras. Tapi malam ini langit mendung, awan hitam menggumpal. Baru beberapa langkah dari jembatan, hujan turun deras. Aku buru-buru menyelipkan tas goni di bawah jaket plastik tipis, berlari kecil menahan beban. Dan di tengah tanjakan menuju perbatasan desa, aku melihatnya. Sebuah mobil mewah, warna putih, besar, seperti yang biasa aku lihat di iklan TV, terparkir. Miring di bahu jalan. Lampu hazard menyala, tapi mesinnya mati. Di dalam, seorang perempuan panik memutar kunci, sementara anak kecil di belakang menangis. Aku ragu. Mobil seperti itu bukan duniaku. Orang-orang di dalamnya pasti punya uang, punya asuransi, punya mekanik. Tapi hujan semakin deras, dan mereka terlihat benar-benar ketakutan. Aku mendekat. "Bu, butuh bantuan?" Tanyaku. Suara hampir tenggelam oleh suara hujan. Perempuan itu menoleh. Wajahnya cantik, tapi pucat. Rambutnya basah meski sudah pakai jilbab. Matanya besar, penuh kepanikan. Mobilnya mogok. Aku nggak tahu harus bagaimana. Katanya, suaranya gemetar. "Boleh saya coba dorong ke tempat datar, Bu? Biar aman dulu." Tanpa menunggu jawaban, aku letakkan tas goni di bawah pohon, lalu berdiri di belakang mobil. Aku dorong sekuat tenaga, tapi mobil berat sekali. Hujan membuat jalanan licin. Beberapa kali aku hampir terpeleset, tapi aku terus dorong gigi sampai mobil bergerak perlahan, lalu berhenti di tempat yang lebih rata. Saat aku kembali ke jendela, perempuan itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih banyak," katanya. Aku mengangguk, napas masih terengah. "Nggak apa-apa, Bu. Mau saya panggilkan montir?" "Tidak perlu. Aku sudah telepon bantuan tapi mungkin butuh waktu. Kamu basah semua. Masuk saja, duduk sebentar." Aku geleng kepala. "Nggak usah, Bu. Saya harus pulang. Ayah saya menunggu." "Tapi kamu bisa sakit kalau terus begini. Ini uang untuk bayaranmu." Ia mengeluarkan dompet kulit mewah, merogoh selembar uang 100.000. Aku tersenyum tipis. "Saya nggak mau dibayar, Bu. Saya cuma bantu karena lihat Ibu dalam kesulitan. Kalau boleh, saya minta air mineral saja. Saya haus."
Ia terdiam, matanya membesar, seolah tak percaya. Lama dia menatapku, lalu tersenyum, senyum yang hangat, tulus. Namamu siapa? Tanyanya. Bima, Bu. Bima, terima kasih. Kamu? Orang yang baik. Ia mengambil botol air dari dalam mobil, memberikannya padaku. Lalu ia merogoh ponselnya. Ini nomorku. Kalau kamu butuh bantuan, apa saja, telepon aku. Aku Clara. Aku mengangguk, menerima botol air, tapi tak menyentuh ponselnya. Saya nggak punya HP, Bu. Clara tertegun. Serius? Iya. Kalau butuh telepon, saya pinjam punya tetangga. Ia mengangguk pelan, lalu menulis nomornya di secarik kertas, menyelipkannya di botol air. Simpan ini, jangan dibuang. Aku mengangguk. Iya, Bu Clara. Beberapa menit kemudian, mobil. Derek datang. Clara menyalami aku sebelum masuk ke mobil bantuan. Maya, anaknya, melambai dari jendela. Aku balas lambaian itu. Aku kembali ke tas Goni, melanjutkan perjalanan pulang. Tubuh basah kuyup, kedinginan, tapi entah kenapa, hatiku terasa hangat. Clara, namanya indah. Seperti orang dari dunia yang sangat jauh dari desa ini, dunia yang penuh lampu, gedung tinggi, dan orang-orang yang tak pernah mengenal arti hutang obat. Aku tak tahu, malam itu bukan hanya mobilnya yang mogok, tapi takdirku juga berhenti di tanjakan itu. Dan saat aku membuka kertas yang diselipkan di botol air, di bawah cahaya obor di rumah, dengan tangan gemetar menahan demam, aku membaca tulisan rapi itu. Clara, CEO Nexora Tech. Jika butuh bantuan, telepon 0811 Pawai Seks. Aku akan bantu, aku tersenyum. Ayah, hari ini aku ketemu orang baik, bisikku, sambil menaruh kertas itu di almari kayu tua, di samping foto ibu. Tak kusangka, kertas kecil itu akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari setelah kejadian di tanjakan terasa biasa saja. Aku kembali ke rutinitas. Pagi-pagi ke hutan mencari rumput, siangnya bantu tetangga memberi makan ayam, sorenya urus ayah yang batuknya semakin parah. Udara desa mulai dingin dan penyakit. Ayah tak kunjung membaik. Dokter di puskesmas bilang paru-parunya lemah, perlu röntgen dan obat khusus, yang harganya jauh di luar jangkauanku. Aku sudah menjual ayam terakhir kami, tabungan kecil dari hasil kerja 2 bulan, bahkan pinjam uang ke Pak Kades sebesar 500.000, tapi semuanya habis. Obat mahal, biaya transport ke kota besar, dan sewa kamar di rumah sakit sementara menunggu rujukan. Suatu malam, ayah batuk hebat sampai muntah darah. Aku panik. Ibu desa datang, membawa obat tradisional, tapi wajahnya muram. Bima, bapakmu harus dirawat serius. Kalau tidak, bisa paru-paru basah, bahkan bisa jantung. Aku menangis diam-diam di dapur. Air mata jatuh ke wajan yang baru kubersihkan. Aku tak punya apa-apa lagi. Kemudian, aku teringat kertas itu. Kertas yang diselipkan Bu Clara di botol air. Aku ambil dari almari, pelan-pelan, seperti takut merusaknya. Sudah sedikit lembab karena udara desa, tapi tulisannya masih jelas. Clara, CEO Nexora Tech. Jika butuh bantuan, telepon 0 daku duduk di depan rumah, memandang bintang. Hati berdebat, bolehkah aku meminta bantuan? Apa aku terlalu berani? Apa dia akan menganggap aku penipu? Tapi, aku bukan minta untuk aku. Aku minta untuk ayah. Keesokan pagi, aku pergi ke warung Bu Marto, yang punya ponsel umum. Aku bayar 2.000 untuk 1 kali telepon. Tanganku gemetar saat menekan angka-angka itu. Telepon berdering, dan seseorang menjawab, "Halo, ini dari kantor Bu Clara." Suara perempuan formal. Aku hampir langsung menutup. Tapi aku tarik napas dalam. "Halo, saya Bima. Dari desa, waktu, hujan, bantu mobil Bu Clara yang mogok, ada jeda. Oh, Bima, tunggu sebentar, saya hubungkan dengan Bu Clara." Jantungku berdebar kencang. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar, lembut, tenang, familiar. "Bima, ini aku Clara." "Lama tak dengar kabar. Kamu baik-baik saja?" Aku menelan ludah. "Iya, Bu, saya baik. Tapi, ayah saya sakit. Parah. Dokter bilang harus rawat inap, perlu uang buat obat. Saya
Saya nggak punya lagi. Suaraku pecah. Aku menunduk, malu, tapi juga putus asa. Clara diam sejenak. Lalu, dengan suara yang tegas berkata, Bima, kamu di... Mana sekarang aku akan bantu? Aku terkejut. Beneran, Bu? Iya, tapi... Aku punya satu syarat. Aku menahan napas. Kamu harus datang ke Jakarta. Dan, kamu harus menikahiku. Aku mendengar, tapi otakku tak langsung memproses. Apa? Bukan pernikahan karena cinta. Ini pernikahan kontrak. 1 tahun. Kamu jadi suamiku secara hukum dan sosial. Aku butuh pelindung. Perusahaanku sedang dalam tekanan. Ada orang yang ingin mengambil alih dan mereka memanfaatkan statusku sebagai janda. Mereka bilang aku lemah, tidak stabil karena tidak punya suami. Aku terdiam. Tapi kamu jujur, kuat, dan punya hati yang tulus. Aku percaya kamu bisa jadi sosok yang memberi rasa aman untukku dan untuk Maya. Tapi, saya nggak ngerti dunia kota, Bu. Saya nggak bisa pakai dasi, nggak bisa ngomong Inggris. Kamu nggak harus jadi orang lain, Bima. Jadi dirimu sendiri saja. Aku bayar kamu, gaji per bulan, cukup buat bayar utang, biaya pengobatan ayah, bahkan buat buka usaha nanti. Setelah 1 tahun, kontrak selesai, kamu bebas pergi. Tapi selama itu, kamu harus tinggal di rumahku, jadi suami dan ayah bagi Maya. Aku menutup mata. Bayangan ayah yang terbaring lemah, batuknya yang menggema di malam hari, obat yang habis. Sebelum waktunya, lalu bayangan Maya, anak kecil yang menangis di mobil, yang melambaikan tangan padaku. Aku menarik napas dalam. Saya terima, Bu Clara. Panggil aku Clara saja. Aku kirimkan tiket bus besok pagi. Datang ke alamat ini. Ia membacakan alamat di bilangan Pondok Indah. Aku tulis di kertas bekas bungkus gula. Malam itu, aku duduk di samping ayah. Ayah, ada orang baik yang mau bantu kita. Tapi, aku harus pergi ke Jakarta. Jadi suami orang. Ayah membuka mata. Napasnya berat. Suami? Tapi kamu nggak cinta dia. Aku nggak cinta, Ayah. Tapi ini demi kamu. Aku janji, kalau sudah cukup uang, aku bawa kamu ke rumah sakit terbaik. Aku nggak akan lupa dari mana aku berasal. Ayah mengangguk pelan, lalu memegang tanganku. Jaga hatimu, nak. Uang bisa hilang. Tapi harga diri, kalau sekali jatuh, susah bangun lagi. Aku mengangguk, menahan air mata. Keesokan pagi, aku berangkat dengan tas goni dan baju yang sama. Hanya membawa 1 baju ganti, sabun, sikat gigi, dan foto ibu. Warga desa melihatku dengan tatapan campur aduk, ada yang bangga, ada yang curiga. Katanya nikah sama orang kota? Bisik Bu Sumi. Mana mungkin? Orang desa kayak Bima? Timpal Pak Jono. Tapi aku tak peduli. Aku naik bus antar kota, duduk di kursi paling belakang, menatap jendela. Pemandangan sawah dan perbukitan perlahan berganti menjadi gedung tinggi, lampu merah, dan manusia yang berlarian seperti kejar waktu. 7 jam kemudian, aku tiba di Pondok Indah. Aku turun dari bus, kaget. Mobil-mobil mewah, orang-orang berpakaian rapi, gedung-gedung seperti menara. Aku merasa seperti alien. Aku ikuti alamat, berjalan kaki, bertanya-tanya. Sampai akhirnya, aku berdiri di depan sebuah rumah. Bukan rumah, lebih tepatnya mansion. Pagar besi hitam, taman luas, mobil mewah terparkir di depan. Aku ragu, apakah aku di tempat yang benar? Belum sempat aku tekan bel, pintu terbuka. Clara berdiri di sana. Hari ini dia memakai blazer putih, rambutnya diikat rapi, tapi matanya tetap lembut. Bima, katanya, tersenyum. Kamu datang. Aku mengangguk kaku. Iya, Bu. Clara, masuk. Aku sudah siapkan kamar untukmu. Aku masuk. Lantai marmer dingin di bawah kaki. Lampu kristal di langit-langit. Lukisan-lukisan besar di dinding. Maya muncul dari belakang sofa, memandangku dengan mata lebar. Ini ayah Bima, Maya, kata Clara. Pelan, dia akan tinggal bersama kita. Maya mengangguk, lalu berlari masuk ke kamar. Clara tersenyum kecil. Dia masih belum terbiasa.
tapi dia akan baik-baik saja. Lalu ia menyerahkan sebuah amplop. Ini uang muka, untuk bayar utangmu dan biaya pengobatan ayah. Aku sudah hubungi rumah sakit di Purwokerto. Ayahmu bisa dirawat mulai besok. Aku membuka amplop. Di dalamnya ada slip transfer bank, 50 juta. Aku terdiam. Air mata langsung mengalir. Terima kasih, Clara. Ia menepuk bahuku. Ini awal, Bima. Kita akan lewati ini bersama. Aku mengangguk, masih tak percaya. Tapi saat aku melihat cermin di lorong, pemuda desa dengan kaos lusuh, rambut acak-acakan, berdiri di tengah kemewahan, aku bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar bisa hidup di dunia ini? Belum sempat aku jawab, Clara berkata, besok, kita ke kantor catatan sipil. Pernikahan kita akan dicatat secara hukum. Setelah itu, kamu resmi jadi suamiku. Aku menelan ludah. Besok, aku akan menjadi suami seorang CEO. Bukan karena cinta, tapi karena sebuah tawaran yang tak terduga. Dan aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Pernikahan kami berlangsung sederhana, hanya di kantor catatan sipil, tanpa acara adat, tanpa undangan keluarga, tanpa tarian atau siraman. Aku datang dengan kemeja putih yang baru dibeli Clara, dasi yang masih asing di leherku, dan sepatu kulit yang membuat kakiku lecet. Clara memakai blus elegan, rambutnya dijepit rapi, senyumnya tertata, tapi matanya tidak berbinar seperti saat ia memberiku botol air di tengah hujan. Kami menandatangani berkas. Petugas mencatat, pasangan, Clara Adinata dan Bima Santoso, status. Menikah secara hukum. Aku menandatangani dengan tangan gemetar. Sejak detik itu, aku bukan lagi hanya Bima, anak petani dari desa Sumbermulyo. Aku adalah Bima Santoso, suami dari CEO Nexora Tech. Balik ke rumah, aku langsung diseret ke dunia yang benar-benar asing. Ini kamarmu, kata Clara, membuka pintu kamar besar di lantai 2. Aku melangkah pelan. Tempat tidur besar seperti di hotel, lemari kayu jati, setinggi langit-langit, AC yang berdengung pelan, dan kamar mandi dalam dengan shower yang lebih mewah dari kamar mandi kepala desa. Kamarnya besar sekali, gumamku. Clara tersenyum tipis. Kamu bisa pindahkan barang-barangmu. Nanti aku suruh Mbak Yuni bantu. Mbak Yuni ternyata adalah asisten rumah tangga, perempuan paruh baya, ramah di luar, tapi matanya dingin saat melihatku. Ia menyapu sambil mengamati cara aku melepas sepatu di depan pintu. Di sini sepatu harus masuk rak, Mas, katanya datar. Aku mengangguk cepat. Oh, maaf, tapi bukan hanya Mbak Yuni. Ada juga Pak Dedi, Satpam, dan Mbak Lina, koki rumah tangga, yang selalu berbisik-bisik saat aku lewat. Aku dengar satu kali, katanya dari desa, nyari rumput buat pakan sapi. Sekarang jadi suami Bu Clara? Gila aja. Aku pura-pura tak dengar. Tapi hati perih, aku tahu aku bukan siapa-siapa di dunia ini. Tapi aku datang bukan untuk jadi raja. Aku datang untuk menepati janji. Namun, tantangan terbesar bukan dari mereka, tapi dari Maya. Anak itu tidak pernah menyapaku. Setiap pagi, saat aku muncul di dapur, ia langsung masuk ke kamarnya. Saat makan, ia duduk jauh dariku. Bahkan saat Clara memperkenalkanku sebagai ayah Bima, ia hanya mengangguk, matanya kosong. Dia trauma, kata Clara suatu malam saat kami duduk di teras belakang. Ayah kandungnya meninggal setahun lalu. Sejak itu, dia menutup diri. Dia takut kehilangan lagi. Aku mengangguk. Aku ngerti. Aku juga kehilangan ibu waktu kecil. Clara menatapku. Kamu beda dari yang kubayangkan. Maksudnya? Kamu tidak berubah. Padahal, kamu bisa saja manfaatkan ini untuk jadi sombong. Tapi kamu tetap rendah hati. Aku tersenyum tipis. Orang desa diajari satu hal. Tanah tidak pernah bohong. Kalau kamu angkuh, panenmu gagal. Kalau kamu jujur, alam akan balas. Clara tertawa pelan. Pertama kalinya aku melihatnya tertawa lepas. Tapi malam itu, aku belum tahu kalau ujian terbesarku belum datang.
Besoknya, Clara harus pergi ke kantor pagi-pagi. Ia meninggalkan pesan. Bima, tolong antar Maya ke sekolah jam 7. Mobilnya di garasi. Kunci ada di meja. Supir libur hari ini. Aku mengangguk. Mudah pikirku, tapi begitu aku masuk ke garasi, otakku kosong. Ada 3 mobil. Mana yang harus aku ambil? Aku baca stiker di kaca depan. Salah satunya ada tulisan, untuk antar jemput Maya. Harap tidak digunakan untuk keperluan lain. Aku pilih itu. Mobil kecil warna biru. Aku duduk di kursi pengemudi. Tapi tak tahu harus. Mulai dari mana? Aku tekan pedal. Nggak nyala. Aku putar kunci. Nggak nyala. Aku panik. Maya sudah duduk di belakang, memakai seragam sekolah, tas kecil di punggung. Ia menatapku dari kaca spion. Apa kamu bisa nyetir? Tanyanya datar. Aku menelan. Ludah. Belum pernah, tapi aku bisa belajar. Ia menghela napas. Tekan rem dulu, lalu putar kunci. Dan jangan lupa, kunci setirnya harus dibuka. Aku mengikuti. Mobil hidup. Perjalanan ke sekolah penuh canggung. Aku salah ambil jalan, hampir nabrak trotoar, dan terlambat 10 menit. Tapi, Maya tidak marah, hanya berkata, besok aku mau berangkat tepat waktu. Aku mengangguk. Iya. Besok aku latihan dulu. Sore itu, aku duduk di garasi, belajar dari buku manual mobil yang kutemukan di dashboard. Aku catat. Rem, gas, kopling, sein, rem tangan. Aku latih di halaman belakang, bolak-balik sampai malam. Tapi masalah lain muncul. Malam itu, Clara mengajakku. Makan malam bersama, meja makan dihiasi lilin, piring kristal, dan 3 jenis sendok garpu untuk satu hidangan. Aku duduk kaku. Makanannya aneh, ada sayuran kecil yang disiram saus krem, daging tipis yang baunya asing. Aku lihat Clara dan Maya makan dengan garpu. Aku coba ikut. Tapi makananku jatuh ke piring. Mbak, Yuni melihat, nyaris tertawa. Aku ingin kabur. Tapi Maya tiba-tiba berkata, Ayah Bima, kamu makan pakai tangan aja deh. Di rumah, aku juga suka makan pakai tangan kalau lagi santai. Aku terkejut. Ini pertama kalinya ia memanggilku ayah. Clara tersenyum. Iya Bima, di rumah kita bebas. Tidak perlu kaku. Aku mengangguk, malu-malu mengambil nasi, lalu makan dengan tangan. Clara ikut makan dengan tangan. Maya tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, suasana terasa hangat. Tapi pagi berikutnya, konflik muncul lagi. Aku sedang memperbaiki atap bocor di teras belakang. Karena hujan semalam, ada rembesan. Aku naik tangga, pasang seng pengganti, pakai spalu yang kutemukan di gudang. Tiba-tiba Mbak Lina datang. Mas Bima, itu kerjaannya tukang. Bukan suami Bu Clara. Aku turun. Tapi kan bocor. Kalau nggak diperbaiki, bisa rusak plafon. Ada jasa perawatan rumah. Kamu bayar, mereka datang. Aku menghela napas. Di desa, kalau atap bocor, kita perbaiki sendiri. Nggak nunggu orang lain. Ia menggeleng. Ini bukan desa. Aku diam. Tapi malam itu, Clara datang ke kamarku. Terima kasih sudah perbaiki atap, katanya. Aku terkejut. Mbak Lina bilang itu bukan tugasku. Tapi kamu melakukannya karena peduli. Itu yang penting. Ia tersenyum. Kamu mengingatkanku pada sesuatu yang hilang, kesederhanaan. Di dunia kerja, semua harus bayar, semua harus formal. Tapi, kamu membuat rumah ini terasa seperti rumah. Aku menunduk. Aku cuma ingin berguna. Clara menatapku lama. Kamu sudah berguna, Bima. Lebih dari yang kamu kira. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di balkon, menatap Jakarta yang berkelap-kelip. Aku masih merasa asing, masih takut salah langkah. Masih merasa seperti orang luar. Tapi satu hal mulai tumbuh di hatiku. Aku tidak ingin hanya jadi bayangan dalam kontrak ini. Aku ingin Maya memanggilku ayah, bukan karena kontrak, tapi karena ia percaya padaku. Aku ingin Clara melihatku bukan sebagai aktor bayaran, tapi sebagai manusia yang tulus. Dan aku ingin suatu hari, aku bisa pulang ke desa, bukan sebagai pengemis bantuan,
tapi sebagai anak yang membawa harapan. Tapi untuk itu, aku harus bertahan dulu di dunia ini. Dunia yang dingin, keras, dan penuh batas. Tapi mungkin di balik semua itu, ada tempat untuk orang seperti aku, orang desa yang hanya punya hati dan niat baik. Hari-hari berjalan pelan, tapi perlahan aku mulai menemukan ritmenya. Aku sudah bisa nyetir mobil Maya tanpa salah jalan. Sudah bisa bedain mana garpu makan nasi, mana garpu makan salad, meski tetap lebih nyaman pakai tangan. Bahkan Mbak Yuni sudah tidak lagi memandangku seperti sampah yang tersesat masuk ke rumah mewah. Tapi yang paling berarti, Maya mulai bicara padaku. Pagi ini, saat aku menyiapkan sepeda anaknya yang bannya kempes, ia datang mendekat. Ayah Bima, bisa benerin? Aku angguk. Tentu. Di desa, semua sepeda diperbaiki sendiri. Ia duduk di teras menontonku. Ayahku dulu juga bisa, tapi dia selalu panggil tukang. Aku tersenyum. Kalau bisa sendiri, kenapa bayar? Ia tertawa kecil. Ibu bilang kamu beda. Aku menoleh. Beda gimana? Kamu nggak banyak gaya. Tapi kamu banyak kerja. Aku tertawa. Di desa, kalau nggak kerja, nggak makan. Ia mengangguk serius. Aku suka kamu kayak gitu. Hatiku hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa diterima. Tapi pagi yang tenang itu cepat berlalu. Pukul 10, mobil hitam besar masuk ke halaman, bukan dari perusahaan, bukan dari supir. Pintu terbuka, seorang pria keluar, jas hitam, rambut rapi, senyum tajam seperti pisau. Clara keluar dari ruang kerjanya, wajahnya langsung berubah. Raka, ujarnya dingin. Pria itu tersenyum. Clara, lama tak bertemu. Bagaimana kabar? Baik. Tapi aku sedang sibuk. Ada urusan penting di kantor. Hanya sebentar. Aku mau bahas rencana merger. Investor asing sudah tertarik. Tapi mereka ingin melihat stabilitas manajemen. Aku berdiri di dekat dapur, memperhatikan. Raka melirikku. Oh, ini suamimu, Bima, ya? Aku mengangguk. Ia menyodorkan tangan. Aku jabat. Tangannya kering, tapi cengkeramannya terlalu kuat. Seperti ingin menunjukkan dominasi. Kerja apa sebelum nikah, Clara? Matanya santai, tapi nada suaranya menusuk. Cari rumput, Pak, jawabku jujur. Ia tertawa kecil. Cari rumput? Serius? Kamu tahu istriku dulu punya suami seorang insinyur Harvard? Kamu pikir investor akan percaya perusahaan ini stabil dengan petani rumput sebagai kepala keluarga? Darahku mendidih, tapi aku menahan. Clara langsung maju. Cukup, Raka. Bima adalah suamiku secara hukum dan sosial. Dia bukan objek olok-olok. Raka mengangkat tangan. Maaf, hanya bercanda. Tapi kamu tahu, Clara, media sudah mulai membicarakan pernikahanmu. Mereka bilang kamu tertekan, butuh pelindung, jadi nikahi siapa saja. Itu bisa merusak citra. Nexora. Kalau citra perusahaan bisa runtuh hanya karena CEO menikah dengan orang jujur, maka perusahaanku memang tidak layak bertahan. Balas Clara tajam. Raka menghela napas. Aku hanya peduli padamu dan masa depan Nexora. Aku tawarkan, selesai aku ambil alih sementara, bantu kamu stabilkan. Kita bisa kembali seperti dulu. Clara menatapnya tajam. Kita tidak pernah seperti dulu, dan aku tidak butuh kamu. Raka tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti. Ia pergi. Clara berdiri diam, napasnya berat. Aku mendekat. Kamu kenal dia lama? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Rekan kerja, mantan direktur, tapi dia ingin lebih. Saat suamiku meninggal, dia ingin mengambil alih perusahaan, dan tapi aku menolak. Sejak itu, dia selalu mencari celah. Aku menghela napas. Dia bahaya. Ya, dan dia tahu cara memanfaatkan opini publik. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi ucapan Raka, petani rumput. Tidak layak. Olok-olok. Aku bangun, duduk di teras. Lalu, aku melihat cahaya. Dari ruang kerja Clara. Aku mendekat pelan. Pintu terbuka sedikit. Clara duduk di depan laptop. Wajahnya diterangi layar. Di meja, ada bingkai foto, dirinya, suaminya, dan Maya, tersenyum di tepi pantai.
Ia menatap foto itu lama. Lalu air mata mengalir. Aku ingin pergi tapi kakiku membeku. Ia berbisik. Maafin aku, Andi. Aku sudah menikah lagi. Tapi bukan karena aku melupakanmu. Aku hanya butuh bertahan. Untuk Maya. Aku janji, aku tidak akan mencintai siapapun lagi. Aku hanya akan menjalani ini sampai 1 tahun selesai. Hanya itu. Hatiku teriris. Aku pergi diam-diam, kembali ke kamar. Tapi malam itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan biarkan Raka menghancurkan Clara. Aku tidak akan biarkan dunia ini meremehkannya hanya karena ia seorang janda. Besok aku akan ke kantor. Bersamanya. Bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai pelindung yang sebenarnya. Pagi berikutnya, aku memakai kemeja rapi, dasi yang sudah mulai nyaman, dan sepatu yang tidak lagi membuat kakiku lecet. Aku ikut ke kantor, kataku saat sarapan, Clara. Andi gue. Tapi, kamu tidak perlu. Kamu bisa di rumah saja. Aku ingin lihat duniamu, dan aku ingin pastikan kamu aman. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Saat kami tiba di gedung Nexora, gedung 20 lantai di pusat Jakarta, semua mata menatap. Orang-orang berbisik, itu suaminya? Kok kayak tukang kebun? Dibayar berapa ya? Kami masuk ke lift. Di lantai 18, kantor Clara. Tapi saat pintu terbuka, lampu mati, gedung gelap, alarm berbunyi, listrik padam, teriak seorang staf. Clara panik. Presentasi investor penting dalam 20 menit. Semua data di server. Aku melihat panel listrik di lorong. Rusak. Kabel terkelupas. Mana alat? Tanyaku. Tidak ada. Harus tunggu teknisi. Aku tidak menunggu. Aku ambil obeng dari meja satpam, buka panel, periksa kabel. Di desa, aku sering bantu tukang listrik memperbaiki jaringan saat mati lampu. Aku sambung kabel yang putus, isolasi, dengan lakban, pasang kembali. 3 menit kemudian, listrik menyala. Semua orang terdiam. Clara menatapku, matanya berkaca-kaca. Kamu menyelamatkan semuanya. Aku hanya mengangguk. Di desa, listrik padam itu biasa. Kalau enggak diperbaiki cepat, sawah bisa gagal. Seorang direktur datang. Siapa kamu? Aku suami Bu Clara. Ia mengangguk kagum. Kamu lebih dari sekadar suami. Kamu penyelamat. Clara tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia memegang tanganku di depan umum. Tapi di ujung lorong, Raka berdiri. Matanya tajam. Dia tahu. Aku bukan orang yang bisa dihancurkan dengan kata-kata. Dan, sejak malam itu aku sadar, kontrak ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang melindungi seseorang yang mulai kuhargai. Dan aku tidak akan mundur, meski dunia ini terus mencoba menjatuhkanku. Pagi itu, Clara mengetuk pintuku lebih awal dari biasa. Bima, ada kabar dari rumah sakit di Purwokerto. Ayahmu sudah cukup stabil. Mereka izinkan pulang sementara untuk kontrol mingguan. Dia ingin bertemu kamu, dan aku. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Dia mau ke Jakarta? Clara mengangguk. Aku sudah pesan kamar di hotel dekat rumah sakit, tapi dia bilang, ingin melihat tempat tinggalmu, melihat menantunya. Aku menarik napas. Ayah datang ke dunia ini, ke rumah besar ini, ke dunia yang penuh aturan, tatapan, dan harga diri yang rapuh. Clara, ayahku orang desa, sederhana. Dia pakai baju bekas, sepatu bolong, belum pernah naik pesawat. Dan aku akan menyambutnya sebagai keluarga, potong Clara tegas. Dia ayahmu, dia bagian dari masa lalumu. Aku ingin tahu dari mana kamu berasal. Aku menatapnya. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu yang baru di matanya. Bukan rasa ingin tahu, tapi hormat. 3 hari kemudian, ayah tiba. Aku menjemputnya di stasiun. Ia terlihat lebih kurus, wajahnya pucat, tapi matanya masih tajam seperti dulu. Ia memakai kemeja lusuh yang sudah kusetrika, celana hitam yang dijahit ulang di lutut, dan sepatu karet yang sudah kubeli baru. Nak, katanya pelan, memelukku.
Aku bangga kamu bisa bawa aku ke sini. Aku menahan air mata. Aku yang harusnya berterima kasih, Ayah. Kamu yang mengajarkanku jadi orang baik. Kami naik taksi ke rumah. Sepanjang jalan, Ayah menatap gedung-gedung tinggi, mobil-mobil mewah, lampu-lampu berkelap-kelip. Wah, kota besar memang beda, gumamnya. Saat kami tiba, Clara sudah menunggu di depan pintu, memakai baju sederhana, kemeja katun, dan celana panjang. Ia membawa bunga. Ayah Bima, selamat datang, katanya. Menyalami ayah dengan tulus, ayah terkejut. Oh, Bu Clara, saya cuma petani kecil. Nggak perlu begini. Tidak, Pak. Anda ayah dari suami saya. Anda harus dihormati. Aku tersenyum. Tapi di balik senyum itu, hatiku tegang. Aku tahu, dunia ini bisa kejam pada orang seperti ayah. Makan. Malam pertama berjalan lancar. Ayah makan dengan sopan, meski terlihat kaku. Ia bercerita tentang desa, tentang sawah yang kering, tentang tetangga yang membantu merawat ayam-ayam kami. Maya duduk diam, tapi ia mendengarkan. Bahkan sempat bertanya, "Kakek di desa ada hewan apa saja?" Ayah tertawa. "Ada ayam, bebek, kambing, bahkan ular sawah. Tapi jangan takut, Maya. Ular itu nggak gigit kalau kita nggak ganggu." Maya tertawa kecil. Clara tersenyum. Untuk sejenak, semuanya terasa seperti keluarga. Tapi keesokan harinya, mimpi itu hancur. Keluarga Clara datang tanpa pemberitahuan. Ibu, Clara, Nyonya Ratih, tiba dengan mobil mewah, ditemani dua anak perempuannya yang lebih muda. Mereka memakai busana mahal, wangi parfum kuat, dan tatapan yang langsung menusuk ayahku. "Clara, kamu nggak bilang kalau mertuamu datang," kata Ibu Clara. Dingin Clara berdiri. "Ibu, Ayah Bima datang untuk kontrol kesehatan. Aku ingin keluargaku saling mengenal." Ibu Clara menatap ayah dari ujung rambut sampai kaki. "Oh, ini dia? Petani dari desa?" Ayah langsung menunduk. "Iya, Bu, saya Slamet. Senang bertemu." "Ibu, kamu tahu Clara, reputasi keluarga kita penting. Apa kata orang kalau CEO Nexora punya mertua yang seperti ini?" Darahku mendidih. Clara langsung maju. Ayah Bima adalah pria yang jujur, pekerja keras, dan mengajarkan anaknya menjadi manusia yang baik. Lebih dari yang bisa kamu klaim, Bu. Ibu Clara tersentak. "Clara, jangan bicara seperti itu. Kalau kamu datang hanya untuk merendahkan orang yang aku hormati, lebih baik pergi." Suasana membeku. Ayah berdiri perlahan. "Nak, aku pulang saja. Aku nggak mau jadi beban." Aku buru-buru menahan. "Ayah, jangan. Kamu nggak salah apa-apa." Tapi ayah sudah mengambil tas kecilnya. "Terima kasih atas sambutannya, Bu Clara. Tapi aku rasa, dunia ini bukan untuk orang sepertiku." Ia berjalan keluar. Aku mengejarnya. "Ayah!" Teriakku, mengejar sampai ke halaman. Ayah berhenti, membalik, matanya berkaca-kaca. "Bima, aku tahu kamu ingin membahagiakanku, tapi harga diri lebih penting dari kemewahan. Aku nggak mau kamu jadi orang lain hanya karena uang. Aku nggak mau kamu hidup dalam dunia yang menghina asalmu." Aku menangis. "Tapi aku bisa bertahan, Ayah. Aku bisa jadi diriku sendiri di sini." "Tapi apakah mereka mau menerimamu? Apakah kamu merasa di rumah?" Aku terdiam. Di saat itu, Clara datang. Tanpa sepatu, tanpa makeup, hanya memakai baju rumahan. Ia berdiri di sampingku. "Pak Slamet," katanya pelan. "Saya minta maaf atas sikap ibu saya. Dia mungkin tidak mengerti, tapi saya mengerti. Saya tahu dari mana Bima berasal. Dan saya tahu, itulah alasan mengapa dia begitu istimewa." Ayah menatapnya. "Bima mengajarkanku arti ketulusan. Dia memperbaiki atapku, mengantar anakku, menyelamatkan perusahaanku, bukan karena dibayar, tapi karena dia peduli." Oh, saya tidak malu memanggilnya suami. Saya bangga. Air mata ayah mengalir. Clara melanjutkan, "Anda mengajarkannya menjadi pria seperti itu. Jadi, jika ada yang harus dihormati, itu adalah Anda." Ayah terdiam lama. Lalu, pelan-pelan, ia mengangguk. "Kalau begitu, aku izin duduk lagi. Tapi aku bawa oleh-oleh dari desa."
Getuk singkong. Buatan sendiri. Clara tersenyum. Saya tunggu sejak tadi. Kami kembali masuk, Ibu Clara dan saudarinya sudah pergi. Tapi yang tersisa adalah sesuatu yang lebih penting, pengakuan. Malam itu, ayah duduk di teras bersama Clara, Wayne Maya, berdepa makan, getuk, minum teh jahe, tertawa mendengar cerita ayah tentang babi hutan yang masuk ke sawah. Aku duduk di pinggir, menatap langit. Clara mendekat, duduk di sampingku. Terima kasih, bisiku. Untuk apa? Karena kamu tidak membiarkanku kehilangan ayah. Karena kamu memilih menghormati asalku. Ia menatapku. Aku tidak memilih asalmu, Bima. Aku memilih kamu. Dan kamu adalah bagian dari desa itu. Aku menatapnya. Di matanya, bukan lagi pandangan dari atas, tapi setara. Untuk pertama kalinya aku merasa dicintai bukan karena kontrak, tapi karena diriku. Setelah kepergian ayah, rumah terasa lebih sepi. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya di antara aku dan Clara, tapi di dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa seperti tamu yang tersesat. Aku mulai percaya. Aku punya tempat di sini. Dan aku ingin membuktikannya, bukan untuk dunia tapi untuk Clara. Suatu pagi saat sarapan, Clara membuka percakapan. Bima, aku ingin kamu datang ke acara Gala Nexora minggu depan. Acara tahunan. Semua direksi, investor, media ada di sana. Aku tersedak kopi. Aku di acara seperti itu? Iya, kamu suamiku? Dan aku ingin mereka melihat siapa kamu sebenarnya. Aku geleng kepala. Tapi aku nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Aku nggak tahu aturan makan di pesta mewah. Nanti malu-maluin kamu. Clara menatapku tajam. Kamu tidak akan memalukanku. Justru, kamu akan membuatku bangga. Kamu bukan orang yang berpura-pura. Di dunia yang penuh topeng, kamu datang dengan wajah asli. Aku menunduk. Tapi di hati, benih keberanian mulai tumbuh. Minggu berikutnya, aku dipakaikan setelan jas hitam oleh penjahit pribadi Clara. Awalnya aneh, dasi terlalu ketat, kemeja licin, sepatu mengkilap membuatku takut terpeleset. Kamu tampan, Bima, kata Clara saat melihatku di depan cermin. Aku hanya tersenyum canggung. Kayak petani yang dipaksa jadi presiden, ia tertawa. Tapi presiden yang punya hati. Kami tiba di gedung megah di kawasan SCBD. Lampu sorot menyala, kamera berkedip, wartawan berteriak nama Clara. Aku takut, bisikku. Clara menggenggam tanganku. Tetap di sampingku. Jangan biarkan mereka membuatmu kecil. Kami masuk. Ruangan. Luas, dekorasi emas, musik klasik, orang-orang berpakaian mewah. Semua mata menatap kami, terutama padaku. Lihat, itu suaminya Clara. Kayak tukang bangunan. Bayar berapa sih dia? Aku menarik napas. Tapi kali ini, aku tidak menunduk. Aku berdiri tegak. Clara memperkenalkanku ke beberapa direksi. Mereka bersalaman, tapi ada yang jelas-jelas meremehkan. Salah satunya, seorang pria paruh baya, berkata, "Jadi, kamu yang dulu nyari rumput, sekarang jadi CEO istri kamu?" Aku tersenyum. "Enggak, Pak. Saya cuma jaga rumah, antar anak sekolah, dan bantu perbaiki atap bocor. Kalau soal perusahaan, saya serahkan ke Bu Clara. Dia yang ahli." Beberapa orang tertawa, tapi bukan mengejek. Mereka kagum. Clara menatapku, matanya berbinar. Tapi, kemudian Raka datang. Ia memakai jas mahal, rambutnya disisir rapi, senyumnya dingin. "Bima," katanya, menyodorkan gelas sampahnya. "Selamat datang di dunia kami. Kamu pasti merasa asing." Aku memang asing, Pak Raka, tapi aku nggak takut belajar. Ia tertawa kecil. Belajar? Di dunia ini, bukan soal belajar, tapi soal siapa yang punya kekuasaan. Dan kamu hanya bayaran. Aku menatapnya. Mungkin saya bayaran, Pak, tapi saya nggak pernah bohong. Saya nggak pernah jual teman. Saya nggak pernah manfaatkan orang lemah. Itu yang bikin saya beda dari Anda. Wajah Raka memerah. Sebelum ia bisa balas, lampu utama tiba-tiba padam, gelap total, alarm gedung berbunyi. "Listrik mati!" teriak seorang teknisi.
Panel utama overload. Butuh minimal 30 menit untuk perbaikan. Panik mulai menyebar. Acara presentasi investor penting akan dimulai 10 menit lagi. Semua data di server, semua proyeksi keuangan, tergantung pada listrik. Clara panik. Kita harus segera menyalakan listrik. Tanpa ini, investor akan menarik dukungan. Raka mengangkat tangan. Tenang, teknisi sudah di jalan. Kita tunggu saja. Tapi aku tahu, 30 menit terlalu lama. Aku melihat panel listrik di dinding belakang. Besar. Rumit, tapi tidak jauh beda dengan panel di desa, hanya lebih besar. Aku mendekat. Bima, jangan, teriak Clara. Bahaya! Saya tahu yang saya lakukan. Aku minta obeng, tang, dan senter dari satpam. Dengan hati-hati, aku buka panel. Kabel-kabel berantakan. Salah satu kabel utama terbakar. Sambungan lepas. Aku tarik napas. Di desa, saat listrik padam, aku sering bantu Pak Tarno, tukang listrik desa. Aku tahu mana yang fase, mana netral, mana grounding. Dengan perlahan, aku sambung kabel yang putus, isolasi dengan lakban listrik, periksa sambungan lain. 13 menit kemudian, aku tekan saklar utama. Lampu menyala, semua orang terdiam. Lalu, tepuk tangan meledak. Clara berlari memelukku. Kamu luar biasa. Direksi datang satu persatu. Kamu menyelamatkan acara ini. Kita harus angkat kamu jadi direktur teknis. Orang seperti kamu butuh di perusahaan ini. Raka. Berdiri di pinggir. Wajahnya muram. Aku mendekatinya. Sekarang kamu tahu, Pak. Uang dan jabatan nggak selalu bikin seseorang berguna. Kadang, yang paling sederhana, justru paling dibutuhkan. Ia tak menjawab, tapi malam itu sesuatu yang besar terjadi. Bukan hanya listrik yang kembali menyala, tapi persepsi mereka terhadapku. Aku bukan lagi suami bayaran. Aku adalah Bima Santoso, pemuda desa yang menyelamatkan acara gala Nexora. Di akhir malam, saat kami pulang, Clara duduk di sampingku di mobil. Ia menatapku lama. Kamu tahu, Bima, dulu aku hanya melihatmu sebagai solusi, sebagai pelindung formal. Aku menunggu. Tapi sekarang, aku melihat kamu sebagai seseorang yang membuatku merasa aman. Bukan karena kamu kuat secara fisik, tapi karena kamu punya keberanian untuk tetap jujur di dunia yang penuh kepalsuan. Aku menelan ludah. Clara, terima kasih. Karena kamu, aku mulai percaya lagi, bukan hanya pada perusahaan, tapi pada manusia. Aku tidak menjawab, tapi di hati, sesuatu yang hangat mulai tumbuh. Bukan hanya rasa bangga, tapi rasa cinta yang pelan-pelan mengetuk pintu. Aku tahu kontrak ini hanya 1 tahun. Tapi mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari kontrak yang sedang tumbuh di antara kami. Setelah malam gala, suasana di rumah berubah. Bukan hanya orang-orang di luar yang mulai menghormatiku, tapi di dalam rumah ini rasanya seperti dinding yang dulu dingin perlahan mencair. Mbak Yuni sudah tidak lagi menyembunyikan senyumnya saat aku bantu angkat barang. Pak Dedi bahkan mulai menyapaku dengan Mas Bima sambil tertawa. Besok ada yang mau benerin kipas saya, Mas. Tapi yang paling berarti, Maya. Ia mulai memanggilku ayah tanpa jeda, tanpa ragu. Bahkan suatu pagi ia datang ke kamarku, membawa gambar yang digambar di sekolah. Ini keluarga kita, katanya, menunjukkan gambar 4 orang. Clara, Maya, seorang pria besar berkaos oblong, aku, dan seekor anjing yang katanya, akan kita beli nanti. Kenapa aku gendut? Tanyaku main-main. Karena ayah Bima kuat. Kayak pahlawan. Aku tertawa, tapi mataku berkaca-kaca. Aku peluk ia erat. Terima kasih, Nak. Tapi yang paling membuatku terkejut, Clara yang mulai sering menatapku saat aku tidak sadar. Saat aku menyapu halaman, saat aku mengajar Maya main layang-layang, saat aku duduk di teras baca buku pelajaran yang kupinjam dari perpustakaan kota, dan suatu malam, semuanya berubah. Clara pulang dari kantor dengan wajah pucat. Ia langsung masuk kamar, tapi aku tahu sesuatu tidak beres. Ia tidak makan malam, tidak keluar untuk baca cerita ke Maya. Aku ketuk pintu. Clara, kamu baik-baik saja?
Tidak ada jawaban. Aku buka perlahan. Ia terbaring, tubuhnya menggigil. Clara. Aku sentuh dahinya, panas tinggi. Demam. Tidak apa-apa. Aku cuman lelah, bisiknya. Ayo ke rumah sakit. Nggak perlu. Besok pasti baikan. Tapi aku tahu, dia terlalu keras kepala untuk mengakui lemah. Aku bantu ia duduk, ganti bajunya dengan kaos yang lebih ringan, lalu turun ke dapur. Aku masak bubur, cuma beras, air, garam, dan sedikit jahe dari dapur Mbak Lina. Aku aduk perlahan, seperti yang ibu dulu lakukan saat aku sakit. Aku bawa ke kamarnya. Minum ini dulu, kataku lembut. Ia menatapku. Kamu bisa masak? Di desa kalau sakit, nggak ada yang antar makanan. Harus masak sendiri. Ia tersenyum tipis. Terima kasih. Aku duduk di samping ranjang, menyuapinya perlahan. Ia tidak protes, tidak bicara banyak. Hanya menatapku dari balik kelopak mata yang setengah tertutup. Semalaman, aku jagai. Ganti kain dingin di keningnya, bawa air minum, pastikan ia tidak kedinginan. Pukul 3 pagi, ia terbangun, menggigil. Aku selimuti dengan jaketku, duduk dekat, membiarkan punggungnya bersandar pelan di dadaku. Kenapa kamu begitu baik padaku? Bisiknya, suara serak, aku diam sejenak. Lalu menjawab, karena kamu sudah baik duluan. Kamu selamatkan ayahku. Kamu bawa aku keluar dari kemiskinan. Kamu beri aku keluarga. Aku yang harusnya bertanya, kenapa kamu baik sekali padaku? Ia menoleh, matanya berkaca-kaca. Kadang, aku takut. Apa yang kamu takutkan? Bahwa aku akan jatuh cinta lagi. Jantungku berhenti sejenak. Ia menarik napas. Suamiku meninggal karena kecelakaan di jalan. Aku tidak sempat bilang aku cinta. Aku tidak sempat pegang tangannya terakhir kali. Dan sejak itu, aku janji pada diri sendiri, tidak akan mencintai siapapun lagi. Karena cinta itu menyakitkan. Aku menatapnya. Di balik kekuatannya, di balik jabatannya, di balik semua kemewahannya, ada perempuan yang terluka. Tapi kamu sudah mulai, kan? Tanyaku pelan, ia mengangguk. Aku tidak mau. Tapi kamu datang tanpa pamrih. Kamu tidak peduli aku kaya. Kamu tidak butuh aku. Tapi kamu tetap di sini. Kamu rawat ayahku, kamu peluk Maya, kamu perbaiki rumahku. Kamu bahkan jagain aku. Sakit. Dan aku mulai merasa aman. Aku menarik napas. Cinta memang bisa menyakitkan. Tapi tidak mencintai, itu juga menyakitkan. Lebih lama. Ia menatapku. Lama. Lalu, perlahan, tangannya meraih tanganku. Kami tidak bicara lagi. Tapi di malam itu, di tengah hening rumah besar yang biasanya dingin, sesuatu yang hangat tumbuh di antara kami. Bukan karena kontrak, bukan karena uang, tapi karena dua manusia yang saling melihat, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa skenario. Pagi berikutnya, demam Clara turun. Ia sudah bisa bangun, makan sendiri, bahkan tertawa saat Maya bercerita tentang mimpinya semalam. Tapi saat aku bersiap ke dapur, ia memanggil, Bima. Aku menoleh. Terima kasih. Bukan cuma karena jagain aku, tapi karena kamu membuatku percaya lagi. Aku mengangguk. Aku juga, Clara. Kamu membuatku percaya kalau orang dari desa kayak aku bisa berarti buat dunia. Ia tersenyum. Tapi, di balik senyum itu aku tahu, kita sedang berdiri di tepi jurang. Kontrak ini hanya tersisa 6 bulan, dan semakin dekat kita, semakin sakit nanti saat harus berpisah. Tapi entah kenapa, aku tidak ingin mundur. Aku ingin terus melangkah, meski akhirnya harus terluka. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang, dari kontrak, dari keselamatan ayah. Aku merasakan cinta yang tumbuh, perlahan, seperti padi di sawah yang butuh waktu, tapi pasti tumbuh jika dirawat dengan tulus. Dan aku mulai berharap, harapannya bukan hanya untuk 1 tahun, tapi untuk selamanya. Waktu berjalan cepat, 6 bulan.
6 bulan sejak aku pertama kali menginjakan kaki di rumah megah ini, dengan tas goni dan hati penuh keraguan. 6 bulan sejak aku jadi suami Clara. Bukan karena cinta, tapi karena kontrak. Tapi sekarang, aku tidak lagi bisa membohongi diri sendiri. Aku mencintainya. Aku mencintai cara Clara tertawa saat Maya meniru gaya bicaranya. Aku mencintai caranya mengangkat alis saat marah, tapi tetap menyimpan senyum di sudut bibir. Aku mencintai caranya memandangku, kadang dengan kagum, kadang dengan lembut, kadang dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penghargaan. Tapi aku juga tahu, waktu kita hampir habis. Kontrak 1 tahun tinggal 6 bulan lagi, dan aku harus memilih kembali ke desa, atau tinggal dan menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari kemiskinan. Cinta yang tidak dijamin. Pagi itu, aku duduk di teras sambil membaca brosur dari Dinas Peternakan Provinsi. Ada program pelatihan penggemukan sapi untuk petani muda. Lokasinya di kota kecamatan, dekat desa. Aku bisa daftar, aku bisa pulang, aku bisa buka usaha ternak, bawa ayahku ke rumah baru, hidup tenang seperti dulu yang aku impikan. Tapi saat aku menutup brosur, Maya datang memelukku dari belakang. Ayah Bima, besok aku ulang tahun, ya? Aku tersenyum. Iya nak, 6 tahun, sudah besar. Boleh minta hadiah? Tentu. Apa yang kamu mau? Ia menatapku serius. Aku mau ayah Bima nggak pergi. Dadaku sesak. Ayah kan cuma di sini setahun, tapi kenapa nggak bisa lebih lama? Ibu bilang, ayah Bima baik. Aku sayang ayah. Aku memeluknya erat, tidak bisa berkata apa-apa. Sore itu, Clara pulang dengan wajah muram. Ia langsung masuk ke ruang kerja, menutup pintu. Aku mengetuk pelan. Boleh masuk? Ia mengangguk. Di mejanya ada sebuah amplop coklat. Raka, katanya pendek. Aku duduk. Apa yang dia lakukan sekarang? Dia kirim ini ke beberapa media bisnis. Isinya, salinan kontrak pernikahan kita. Aku terkejut. Dia bisa dapat dari mana? Dia punya kontak di notaris. Dia tahu ini akan jadi bom. Dia ingin merusak reputasiku, membuktikan bahwa aku tidak layak pimpin Nexora karena menikah hanya untuk citra. Aku menatapnya. Kita bisa lawan, kita bisa jelaskan semuanya. Clara. Menggeleng. Media tidak peduli kebenaran. Mereka peduli sensasi. CEO kaya sewa suami desa. Judul itu akan jadi viral. Dan Maya, dia akan diberitakan. Anakku akan diolok-olok di sekolah. Aku berdiri. Kalau begitu, biar aku yang pergi. Sekarang, sebelum kontrak selesai, biar tidak ada skandal. Clara langsung menatapku, matanya tajam. Kamu pikir aku peduli dengan skandal? Aku peduli dengan kamu. Aku tidak mau kamu pergi karena ditekan. Aku tidak mau kamu pergi karena merasa tidak layak. Tapi aku memang bukan siapa-siapa di dunia ini. Clara, aku hanya Bima dari desa. Aku tidak bisa melindungimu dari ini. Kamu sudah melindungiku sejak hari pertama. Kamu melindungi Maya. Kamu melindungi harga diriku saat orang merendahkanmu. Kamu pikir aku tidak lihat? Kamu pikir aku tidak merasakan setiap kebaikan yang kamu lakukan? Ia berdiri, suaranya gemetar. Tolong, jangan pergi. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, Clara yang kuat, CEO tegas yang selalu mengendalikan segalanya, menangis. Dan aku tahu, ini bukan lagi soal kontrak. Ini soal perasaan. Malam. Itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras menatap langit Jakarta yang jarang terlihat bintangnya. Teleponku bergetar dari tetangga desa. Bima, ayahmu tadi jatuh di sawah, tapi sekarang sudah dibawa ke puskesmas. Katanya nggak parah, tapi batuknya makin parah. Kamu pulang nggak? Aku menatap rumah ini. Lampu kamar Maya masih menyala. Clara pasti belum tidur. Aku punya 2 pilihan, pulang ke desa, kembali ke akar. Jadi anak yang merawat ayahnya, petani sederhana yang punya impian kecil, atau tetap di sini, di tengah dunia yang asing, di samping perempuan yang mulai kucintai, di rumah yang bukan milikku, dengan kontrak yang akan segera berakhir. Tapi jika aku pergi sekarang, aku tidak hanya meninggalkan Clara, aku meninggalkan rasa aman yang ia rasakan karena aku ada.
Aku meninggalkan anak yang sudah memanggilku ayah. Aku meninggalkan cinta yang tumbuh tanpa direncanakan, tapi nyata. Aku menarik napas dalam, lalu aku balas pesan itu. Aku belum bisa pulang, tapi tolong jagain ayah. Uang untuk obat sudah aku transfer. Aku akan datang secepatnya. Aku letakkan ponsel. Di dalam, Clara berdiri di ambang pintu, memakai kardigan tipis. Kamu nggak tidur? Tanyanya. Aku sedang memilih, jawabku. Antara pulang atau tinggal. Aku mengangguk. Ia duduk di sampingku. Kalau kamu pergi, aku tidak akan marah. Tapi tolong, jangan pergi karena merasa tidak cukup. Karena kamu sudah lebih dari cukup. Aku menatapnya. Kalau aku tinggal, bukan karena kontrak, tapi karena aku tidak bisa bayangkan hidup tanpamu. Clara menahan, napas kami tidak saling menyentuh. Tapi di antara kami ada sesuatu yang lebih kuat dari kata-kata. Ada janji yang belum diucap, ada cinta yang belum diberi nama, tapi nyata. Dan meski waktu terus berjalan, meski kontrak hampir berakhir, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pergi tanpa... bertanya. Tanpa meminta kesempatan, tanpa tahu apakah hatinya juga menungguku. 2 hari setelah percakapan di teras, dunia meledak. Pagi itu, aku baru saja mengantar Maya ke sekolah, pulang dengan mobil, saat ponselku berdering. Nomor asing. Aku angkat. Mas Bima, ini dari Kompas Metro. Kami ingin konfirmasi tentang pernikahan. Kontrak Anda dengan CEO Clara Adinata. Benarkah Anda dibayar untuk menjadi suaminya? Aku terdiam, darahku membeku. Siapa yang kasih info ini? Tanyaku, suara gemetar. Maaf, sumber kami rahasia. Tapi kami punya salinan kontrak. Dan foto Anda saat bekerja di desa. Boleh kami wawancarai? Aku menutup telepon tanpa jawaban. Di dalam mobil, aku menekuk kepala ke setir. Raka, pasti dia. Aku langsung kembali ke rumah. Clara belum pergi ke kantor. Ia duduk di ruang kerja, wajahnya pucat, layar laptop menampilkan headline besar. CEO Nexora sewa suami dari desa. Kontrak 1 tahun, bayaran miliaran. Di bawahnya, fotoku saat mencari rumput di hutan dipasangkan dengan foto Clara di acara. Gala dengan judul, Dari Rumput ke Red Carpet, Kisah Suami Bayaran yang Naik Darat. Maya berdiri di samping ibunya, matanya berkaca-kaca. Ayah. Orang-orang bilang kamu bohong, aku berlutut di depannya. Ayah tidak bohong, nak. Ayah memang datang karena bantuan. Tapi hati ayah tidak pernah bohong. Ayah sayang kamu. Ayah sayang ibu. Maya memelukku erat. Clara menatapku. Aku akan rilis pernyataan resmi. Apa yang akan kamu bilang? Yang sebenarnya. Semuanya. Aku menghela napas. Tapi media akan menghancurkanmu. Mereka akan bilang kamu lemah, emosional, tidak layak jadi CEO. Kalau dunia ini menghukum perempuan karena jujur dan jatuh cinta, maka dunia ini yang salah, katanya tajam. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Pukul 10 pagi, Clara mengadakan konferensi pers dadakan di kantor Nexora. Aku duduk di barisan belakang, menyamar sebagai tamu. Clara muncul di panggung, memakai blazer hitam, rambut rapi, wajah tenang tapi tegas. Saya Clara Adinata, CEO Nexora Tech, katanya, suara tegas. Saya di sini bukan untuk membantah, tapi untuk mengatakan kebenaran. Ruangan sunyi, kamera menyala. Benar, saya menikahi Bima Santoso dengan kontrak 1 tahun. Awalnya, saya memang butuh pelindung. Dunia korporat kejam terhadap perempuan janda. Mereka bilang, saya tidak stabil, Anma tidak bisa dipercaya, karena tidak punya suami. Saya butuh figur laki-laki untuk menjaga citra perusahaan. Aku menahan napas, tapi yang tidak mereka tahu adalah bahwa saya yang akhirnya dilindungi. Suara Clara bergetar. Bima bukan datang karena uang, ia datang karena ayahnya sakit. Ia menerima kontrak bukan untuk kaya, tapi untuk menyelamatkan keluarganya. Dan selama ini, ia tidak pernah meminta lebih. Ia tidak pernah memanfaatkan nama saya. Ia tidak pernah berubah menjadi sombong. Beberapa wartawan mulai merekam dengan emosi. Di rumah, ia mengajar anak saya tertawa lagi. Ia memperbaiki atap yang bocor.
Ia menjagaku saat sakit. Ia menyelamatkan acara gala dengan keahliannya yang sederhana. Ia adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa aman. Bukan karena jabatannya, tapi karena hatinya. Aku menutup wajahku. Air mata mengalir deras. Clara menarik napas. Saya tahu, banyak yang akan menghakimi saya. Bilang saya lemah. Bilang saya terlalu emosional. Tapi saya tidak peduli. Karena, untuk pertama kalinya sejak suami saya meninggal, saya jatuh cinta lagi. Dan saya tidak malu mengatakannya. Ruangan terdiam. Bima Santoso bukan suami bayaran. Ia adalah pria paling jujur yang pernah saya temui. Dan saya mencintainya. Bukan karena kontrak, tapi karena ia membuatku percaya lagi pada manusia, pada cinta, pada keluarga. Aku tidak tahan. Aku berdiri, keluar dari ruangan, berjalan, menuju panggung. Semua mata menatapku. Clara melihatku. Matanya berkaca-kaca. Aku naik ke panggung. Tanpa mikrofon, aku berkata, suara parau. Saya Bima, dari Desa Sumbermulyo. Dulu saya hanya pencari rumput. Sekarang saya dibilang suami bayaran. Tapi saya ingin bilang satu hal. Aku menatap Clara. Saya memang dibayar. Tapi hati saya tidak pernah dijual. Saya mencintai Clara bukan karena uang. Saya mencintai Maya bukan karena kontrak. Saya tinggal di sini bukan karena takut pulang, tapi karena saya tidak ingin kehilangan keluarga yang saya temukan di tengah kontrak ini. Aku menarik napas. Jika dunia ini masih meragukan cinta kami, biarlah ada yang membuktikan. Karena cinta yang tumbuh dari ketulusan tidak akan pernah bisa dipalsukan. Tepuk tangan meledak, beberapa wartawan bahkan menangis. Tapi di ujung ruangan, Raka berdiri, wajahnya dingin. Ia pergi tanpa kata. Beberapa jam kemudian, media nasional mengubah narasi. Dari skandal kontrak suami, menjadi cinta di luar kontrak. Alkisah Bima dan Clara yang mengguncang hati publik, Nexora malah dapat dukungan besar. Investor baru muncul. Bahkan ada kampanye. Hargai ketulusan. Tapi yang paling penting, saat aku pulang, Maya lari memelukku. Ibu bilang kamu pahlawan. Clara berdiri di pintu, tersenyum. Terima kasih, bisiknya. Aku mengangguk. Kita yang harusnya berterima kasih. Karena akhirnya, kita jujur. Malam itu, kami makan malam bersama. Tidak dengan piring kristal, tapi dengan piring biasa, makan nasi hangat, ikan goreng, dan sambal. Makan dengan tangan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ini bukan rumah kontrak, ini rumah. Hari terakhir tiba. Tepat 1 tahun sejak aku pertama kali menandatangani kontrak di kantor catatan sipil. Langit Jakarta mendung, seperti ikut merasakan beban di dadaku. Aku duduk di kamar yang selama ini jadi tempatku belajar, menangis, tertawa, dan jatuh cinta. Aku mulai berkemas. Pakaian rapi yang dulu asing, kini dilipat rapi. Buku-buku pelajaran yang kubaca malam hari, dikembalikan ke tas. Foto-foto kecil, aku, Clara, dan Maya di taman, di pantai, di pasar malam, kukumpulkan dalam amplop. Aku tidak ingin membawanya. Terlalu sakit kalau harus mengingat. Maya masuk tanpa mengetuk. Matanya merah. Ayah, kamu benar-benar pergi? Aku menunduk. Iya, Nak. Kontrak sudah selesai. Ayah harus kembali ke desa. Tapi, kamu janji akan bantu aku bikin rumah untuk anjing kita. Aku tersenyum getir. Nanti, ayah suruh kakek yang bantu. Atau, ibu yang bantu kamu. Ia memelukku erat. Aku nggak mau kamu pergi. Aku mau kamu jadi ayahku selamanya. Aku menahan air mata. Ayah juga, Nak. Tapi, kadang hidup nggak bisa sesuai keinginan. Clara berdiri di ambang pintu. Ia tidak masuk. Hanya menatapku. Kami tidak bicara sejak kemarin. Setelah konferensi pers, setelah semua pemberitaan, setelah dunia tahu kami saling mencintai, kami malah menjauh. Seperti takut. Takut kalau salah. Satu dari kami meminta, tapi yang lain menolak. Takut kalau cinta ini hanya satu arah. Pukul 10 pagi, taksi datang.
Aku angkat tas Goni, sama seperti yang kubawa dulu. Clara turun bersama Maya, Maya menangis. Clara diam, tapi matanya berkaca-kaca. Aku menyalami Pak Dedi, Mbak Yuni, Mbak Lina. Mereka semua memberi salam perpisahan. Aku doakan yang terbaik, Mas. Bima, kata Mbak Yuni. Suaranya serak. Aku mengangguk. Lalu, aku naik taksi. Clara tidak mengucapkan apa-apa. Taksi bergerak pelan. Di kaca spion, aku melihat Clara berdiri di depan rumah, tangan di dada, memandangku pergi. Maya melambai, tapi tangannya lemas. Aku menutup mata. Dan tiba-tiba, taksi berhenti, aku buka mata. Clara berlari. Ia berlari sekuat tenaga. Rambutnya berkibar, sepatu haknya terlepas. Tapi ia terus berlari. Ia mengetuk jendela. Ayah, hentikan. Mobil! Teriaknya pada supir. Supir menghentikan taksi. Clara membuka pintu. Di tangannya ada sebuah amplop coklat. Bukan kontrak, tapi surat nikah baru. Bima, katanya, napasnya tersengal. Aku tidak mau kontrak lagi. Aku terdiam. Kali ini, aku ingin kamu tinggal bukan karena uang, bukan karena kewajiban, tapi karena kamu mencintaiku, karena kamu ingin menjadi suamiku, karena kamu ingin menjadi ayah Maya selamanya. Air, mataku mengalir, Clara. Aku tidak punya apa-apa. Aku bukan orang kaya. Aku bahkan gak bisa baca Inggris dengan lancar. Tapi kamu punya hati yang tulus. Dan itu lebih berharga dari semua uang di dunia. Ia menyerahkan surat nikah. Nikahilah aku. Bukan sebagai bagian dari perjanjian, tapi sebagai pria yang kucintai, sebagai keluargaku, sebagai rumahku. Aku turun dari taksi. Di tengah jalan, di bawah langit kelabu, aku berlutut. Bukan untuk meminta, tapi untuk bersyukur. Lalu aku berdiri, memeluknya erat. Ya, bisikku, aku nikahi kamu, dengan hati, dengan jiwa, dengan semua yang aku punya. Maya berlari memeluk kami. Beberapa tetangga keluar, bertepuk tangan. Supir taksi menyalakan klakson, ikut merayakan. 3 minggu kemudian, kami menikah lagi. Tapi kali ini, bukan di kantor catatan sipil. Kami menikah di Desa Sumbermulyo. Ayah duduk di kursi roda, sehat dan tersenyum lebar. Warga desa berkumpul, menari, makan bersama. Aku memakai beskap Jawa, Clara memakai kebaya putih, Maya memakai baju adat kecil. Setelah akad, Clara berdiri di depan warga. Terima kasih sudah menerima saya, katanya. Tapi saya datang bukan hanya sebagai istri Bima. Saya datang untuk memberi. Ia mengumumkan, akan dibangun pusat pelatihan vokasi Desa Sumbermulyo, tempat anak-anak muda belajar pertanian modern, peternakan, dan keterampilan teknologi dasar. Karena saya percaya, katanya, menatapku, bahwa harapan tidak selalu datang dari kota. Kadang ia tumbuh dari tanah yang sederhana, dari hati yang tulus, dari cinta yang tidak pernah direncanakan. Malam itu, kami duduk di teras rumah kecil, menatap bintang. Maya sudah tertidur di pangkuan Clara. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini, kataku. Clara tersenyum. Dari pencari rumput jadi kepala keluarga, dari orang yang tidak percaya cinta. Jadi orang yang akhirnya dipercaya cinta. Ia menggenggam tanganku. Kita sudah lewati batas kelas, batas dunia, batas kontrak. Aku menatapnya. Sekarang, kita hanya punya satu batas. Waktu. Dan aku ingin habiskan seluruhnya denganmu. Ia menangis. Tapi kali ini, air matanya hangat. Keesokan, harinya foto kami berdiri di depan rumah desa memeluk Maya, tersenyum, menyebar di media. Judulnya, Dari Kontrak ke Cinta, Kisah Bima dan Clara yang Mengubah Makna Keluarga. Tapi bagi kami, itu bukan berita, itu adalah kehidupan.